Ini pertanyaan untuk saya dan untuk hadirin semuanya. Jadi kalau mau punya anak soleh itu ya ini caranya. Hati kita dibereskan betul dulu sebagai orang tua, hatinya didandani. Hatimu kemana? Hatimu ke surga, hatimu ke Allah, hatimu ke Nabi Muhammad SAW, hatimu ke para sahabat, hatimu ke keluarga Nabi, hatimu ke para wali, atau hatimu ke dunia. Cek. Nah kalau selaku orang tua sudah hatinya dunia, titik-titik yang dibangkakan itu adalah yang penting nak gak sholat, gak popo, yang penting besok ujian kamu lulus, Masya Allah. Isya, gak usah sholat isya nak, lanjutkan belajar. Subuh hilang pisan-pisan gak popo nak, lanjutkan belajar. Daripada nanti kamu ujian gak lulus, Masya Allah. Ini kalau udah orang tua meremehkan sholat, memandang remeh urusan akhirat, ya pantas kalau anaknya nanti jadi anak bejat, naudzubillah min dzalik. Pantas kalau anaknya enggak jadi anak yang soleh, tapi jadi anak yang salah. Anak yang akhirnya di akhir usia orang tuanya nangis. Anak saya ternyata memilih pasangan hidupnya daripada saya. Anak saya enggak pernah telepon saya. Anak saya enggak pernah datang cium tangan saya. Anak saya enggak pernah kirim hadiah buat saya. Anak saya sekalinya telepon nagih hutang, Masya Allah. Jangan salahkan anaknya. Kita selaku orang tua itu waktu itu hatinya kemana? Ke Allah atau kepada selain Allah. Lihat tuh hatinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu hatinya, walaupun beliau dibakar sama Namrud, ya dibakar sama Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalam kan hatinya apa? Rabbi habli minas sholihin. Jadi yang dipengen-pengen, ya Allah beri aku anak yang soleh, anak yang taat, anak yang baik. Hasilnya apa? Dikasih Nabi Ismail alaihissalam. Bigulamin halim. Anak muda yang halim. Halim itu di atasnya sabar. Super sabar. Super sabar. Anak yang soleh super sabar. Kenapa? Bapaknya minta anak yang soleh. Sementara kita ini kalau punya anak mikirnya kemana itu loh. Itu pertanyaan besar. Pertanyaan besar. Kalau kita mikirnya pengen anak kita jadi orang soleh, anak kita pengen jadi wali Allah, anak kita pengen jadi orang ahlul jannah, ahli surga, ya insya Allah anak keturunan soleh, solihah. Jadi kalau sekarang pemirsa dimanapun Anda berada, kita yang ada di sini, kok sering mendapatkan gangguan dari anak susah diatur, anak gak nurut, jangan salahkan anakmu. Lihat prosesnya kamu punya anak sampai hari ini. Seperti apa? Bu, Ibu, mohon maaf ya Bu, saya mau nanya nggak usah dijawab ya. Nah Bapak sama Ibu tuh dulu dalam proses mencari anak itu mikir dongo apa mikir nubro? Nggak usah dijawab. Yang dipikir tata tertib menurut syariat atau tata tertib menurut film? Yang menjadi contoh film gak beres atau yang jadi contoh ajaran Nabi Muhammad SAW? Mana? Yang dipikirkan dongo sebelum berhubungan, ya agar nanti jadi anaknya soleh, solihah, gak kecampuran setan, atau yang penting sementing dua anak? Yang mana? Cek. Kalau ternyata kita gak perhatian sama doa, gak perhatian sama adab dan lain sebagainya, tidak ada kata terlambat. Ada waktu untuk memperbaiki. Minimal dengan apa? Diistighfari. Astagfirullah, ini dulu anak-anak saya ini ya. Saya masih zaman itu belum paham. Jadi asal tubruk, gak tahu doa, gak tahu ini. Sekarang mau saya perbaiki, ya Allah. Gak ada kata terlambat. Untuk minta sama Allah Ta'ala agar anak keturunan kita jadi anak yang soleh atau solihah. Jadi anak yang baik. Ikhwani rahimakumullah. Coba kita lihat. Ya. Jadi kalau mau punya anak soleh solihah syaratnya apa tadi? Orang tuanya arahnya kemana? Nabi Ibrahim, dzahibun ila rabbi. Saya mau pergi menemui Tuhan saya. Artinya hijrah ke tempat yang baik. Tujuannya betul-betul Allah Ta'ala. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah karunia aku anak keturunan yang soleh. Coba kita lihat juga wa ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang jalan di muka bumi dengan merendahkan diri. Doanya apa itu?
Doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Minta pasangan hidup, anak keturunan yang menyejukkan hati, yang menjadi pemimpinnya orang bertakwa. Bukan sekedar orang bertakwa, bukan sekedar melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Yang bisa mimpin orang lain melaksanakan perintah, yang bisa mimpin orang lain menjauhi larangan. Bahkan pemimpinnya semua orang-orang yang bertakwa. Mintanya itu akhirat, mintanya akhirat. Saya mau kasih contoh. Hasil kalau orang itu minta anak akhirat, hasilnya seperti apa? Pernah dengar Imam Ghazali rahimahullah, namanya siapa? Muhammad. Ayahnya namanya siapa? Muhammad. Kakeknya namanya siapa? Muhammad. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya ayahnya Imam Ghazali dan kakeknya Imam Ghazali adalah orang-orang yang cinta pada Nabi Muhammad SAW. Imam Ghazali punya kakak, kakaknya namanya siapa? Ahmad. Ahmad itu namanya siapa? Namanya Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita bisa melihat yang di hati ayahnya Imam Ghazali adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi punya anak maunya satu keluarga namanya Rasul. Muhammad Ahmad, Muhammad Ahmad. Sementara kita satu keluarga namanya anak, Masya Allah, hasil penelusuran Google. Lawang ceto namanya Nabi Muhammad SAW, namanya Nabi Ahmad SAW, namanya Nabi Toha SAW. Iya, namanya Nabi yang lain ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa. 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui dalam Al-Quran sudah ada. Nah tinggal di copy paste kan selesai. Lah kita ini enggak, Rasul, Nabi, akhirat belum di hati kita. Sehingga punya anak bingung kayak jeneng sopo. Masya Allah. Kadang campuran, petaka merekah, ben viral. Anaknya namanya siapa? Peta. Kependekan dari apa? Petaka merekah. Loh kok kasih nama petaka merekah gimana? Biar viral. Masya Allah. Biar viral. Jadi tujuannya viral, bukan tujuannya mendapatkan keberkahan. Saya enggak mengatakan nama yang lain jelek, enggak. Tapi jujurlah pada diri sendiri. Ketika ngasih nama anak, yang kita pikir itu akhirat atau dunia. Kalau yang kita pikir akhirat, pasti nama anak arahnya ke akhirat. Kalau yang kita pikir dunia, nama anak arahnya dunia. Jadi anak ini korban orang tua. Masya Allah. Nah, saya kan alhamdulillah dikasih nama Naufal, di dalamnya tersembunyi Ahmad. Ayah saya kan namanya Muhammad, mau dikasih nama Ahmad, kakek saya namanya Ahmad. Jadi dikasih nama Naufal, niru anaknya orang soleh. Artinya pria tampan yang dermawan. Saya punya anak, yang satu saya kasih nama Ahmad Anis, yang satu yang laki namanya Ali Abdul Qadir. Masya Allah, namanya Rasulullah, namanya Allah Abdul Qadir. Ya Ali, itu juga dari asma Allah, Ali juga namanya menantu Nabi Muhammad SAW dan juga namanya kakek saya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, namanya sahabat. Jadi kasih nama itu yang menunjukkan isi hatimu. Habib kenapa anaknya dikasih nama Ahmad Anis? Karena guru saya namanya Muhammad Anis. Kenapa dikasih nama Ahmad? Karena kakek saya namanya Ahmad. Kakek saya yang paling agung namanya Ahmad. Rasul saya namanya Ahmad di langit. Kenapa anak kasih nama Ali Abdul Qadir? Abdul Qadir hambanya Allah yang maha berkuasa. Syekh Abdul Qadir Jalani namanya Abdul Qadir. Ayahnya Habib Syekh yang meninggal ketika sujud dalam sholat Jumat. Jadi imam sujud yang terakhir namanya Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jidah, wali besar namanya Abdul Qadir. Udah copy paste. Itu bukti cinta saya di hadapan para ulama, selesai. Sampai di sini kok pada bengong kenapa? Ini cara mendapatkan anak soleh, berarti nomor satu dari mananya dulu? Orang tua, suami istri, bapak ibu. Anak ini mau dibawa kemana? Itu orang tuanya. Makanya Nabi SAW bersabda, kullu mauludin, semua bayi lahir yuladu alal fitrah. Lahir dalam keadaan seperti cetakan aslinya. Bersih, suci, gak punya salah, gak punya dosa. Lahir bagus, baik, grace, anyar, fresh.
bapak ibunya yang menjadikan itu gak iman sama Allah Ta'ala. Jadi arahnya kemana itu tergantung orang tuanya. Diawali dari hatinya orang tua. Hatinya orang tua. Ini para orang tua sudah sadar belum nih, terutama yang lagi ngomong nih. Saya sendiri ya, selaku orang tua ini punya anak mau buat apa? Makanya saya ngomong sama anak saya, walaupun mungkin ucapan saya jenengan gak setuju. Ya mungkin gak setuju. Saya ngomong sama anak saya, kamu jadi apapun bapakmu gak ngurus. Yang penting jadi orang baik. Jadi orang soleh. Kamu gak bisa ilmu apapun, bapakmu gak ngurus. Tapi kalau gak bisa ilmu sholat, gak bisa ngaji, urusannya sama bapakmu. Urusannya sama bapakmu. Kamu ya, mau modelnya seperti apapun boleh. Tapi kamu harus jadi orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sugih aku gak ngurus. Ya insya Allah sugih kabeh amin. Ya, tapi bukan itu. Yang jadi urusan saya sholat gak kamu? Kalau sholatmu nggak bener, tak ajar. Jangan lihat saya kalau ngajar anak saya. Anak saya nggak ikut sholat jamaah di musola ini, ya. Satu kali handphonenya tak ambil, tak banting, tak remuk-remuk di depannya. Ya biar ngerti. Kalau kamu nggak ikut sholat jamaah, bapakmu marahnya luar biasa. Handphone gak ada arti nih buat bapakmu. Padahal belum balik itu. Ya belum balik. Kok lihat saya nggak enak kenapa? Larang handphone regane 5 juta, bar kuwi aku rada gelo. Ya Allah larang tuh ya. Tapi yang namanya memberikan teladan itu kan jer basuki mawa, ada biayanya, biayanya.